Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Peternakan ala Karyawan. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya dalam peternak endok. Semoga apa yang saya bagikan nanti bisa membantu teman-teman dalam peternak endok, setidaknya bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan teman-teman dalam peternak endok. Sebelum saya melanjutkan video saya ini, mohon supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jadi dalam peternak endok yang harus kita siapkan dari awal yaitu adalah yang pertama adalah hobi. Jadi kita harus punya hobi peternak. Bagaimana kalau kita tidak punya hobi? Ada yang paling utama dalam awal kita memulai peternak yaitu niat. Kalau kita tidak punya hobi ya berarti harus ada niat terlebih dahulu. Karena hobi dan niat ini nantinya saling melengkapi. Nah, kita harus punya niat, kemudian disupport dengan adanya hobi. Kalau kita niat, pasti nanti ketika ada kendala, kita tidak gampang menyerah, gampang terselesaikan. Jadi punya semangat untuk terus beternak, karena kita sudah punya niat. Kemudian hobi. Nah, hobi ini saya rasa sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau kita mungkin ya kita yang tujuannya dalam beternak, seperti teman-teman karyawan saya di pabrik itu, sebagian ada yang meniru saya, peternak ayam, peternak endok, tapi dia itu tidak punya hobi. Kemudian dia itu punya tujuan, dia beternak itu untuk menambah penghasilan sampingan. Nah, ketika kita awal beternak, kita jangan berpikiran kita menambah penghasilan sampingan, karena kita baru memulai. Jadi kita harus membangun hobi di situ. Dengan kebiasaan kita beternak, kemudian hobi itu akan terbangun sendiri. Jadi akan terbiasa. Jadi intinya yang harus disiapkan itu yang pertama adalah niat. Karena niat ini dasar dalam kita beternak, harus ada niat. Niat untuk berkembang, niat untuk menghidupkan peternakan kita. Intinya niat lah, ada niat. Nah, kemudian yang kedua tadi hobi. Hobi itu pendukung. Jadi setelah ada niat ternak, kemudian kita punya hobi. Jadi meskipun itu biasanya kan kebanyakan beternak itu kan kita rugi di tenaga. Kalau awal-awal itu memang begitu, banyak tenaga yang kita keluarkan, tapi keuntungan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keringat yang kita keluarkan. Makanya biasanya tenaga atau keringat yang kita keluarkan itu kan bisa tertutupi dengan hobi kita beternak. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kita beternak.
Seperti yang saya sampaikan tadi itu, beberapa teman saya setelah melihat peternakan saya itu ada yang tertarik membeli bibit dari saya, kemudian memulai peternak. Sebagian ada yang lanjut, sebagian ada yang gagal, sebagian ada yang mengeluh. Banyak teman-teman saya itu, sebagian ada yang sampai beranak pinak ya, karena dia senang dengan peliharaannya ya, sampai-sampai dia itu nggak memikirkan keuntungan. Jadi pakan yang diberikan itu pakan kualitas pabrik ya, kemudian sampai beranak pinak banyak, tidak dijual sama sekali pun. Kalau nggak salah sampai saat ini itu ada sekitar 30 indukan populasinya. Jadi tujuan teman-teman saya membeli bibit entok dari saya itu banyak. Ada yang tujuannya untuk hiburan di rumah setelah pulang dari pabrik, kemudian pinginnya ada hiburan, memberi makan peliharaan gitu, karena dia kebetulan juga punya lahan kosong di belakang rumahnya. Kemudian ada juga teman saya itu yang tujuannya untuk mengisi waktu luang, karena dia seringkali shift 2, shift 3 di pabrik itu ya, karena kalau pagi itu kosong, jadi untuk mengisi waktu luang itu dia punya inisiatif untuk ternak entok itu tadi, seperti saya. Kemudian ada juga yang tujuannya itu mencari penghasilan sampingan, karena kan dia sebagai karyawan ya, ingin punya penghasilan sampingan dari peternak itu tadi. Nah, kembali lagi ke pengalaman saya. Kalau sepengalaman saya itu, saya tujuannya peternak dulu itu sebetulnya menyalurkan hobi saya ya. Hobi saya itu kan dari dulu peternak ya, mulai dari ayam, ada kelinci dulu gitu. Tapi semuanya karena biaya pakannya terlalu mahal. Kalau ayam itu mengganggu tetangga ya, sudah diberi pagar tapi sampai terbang-terbang hingga mengganggu, keluar dari pagar terus mengganggu tetangga. Akhirnya saya beralih ke entok itu. Jadi tujuan awalnya saya beternak itu untuk menyalurkan hobi saya. Kebetulan di belakang rumah kan juga ada lahan kosong lumayan luas, jadi untuk biar lahan kosong saya itu termanfaatkan, jadi saya memanfaatkan untuk peternak itu tadi. Jadi pada saat itu, kalau awal-awal dulu saya itu ya memang nggak punya pikiran untuk menambah penghasilan sampingan. Tapi setelah berjalan 1 tahun ke atas, sudah generasi pertama itu kan sudah mulai tahu anak dari entok saya yang pertama itu kan sudah mulai ketahuan mana yang jantan, mana yang betina. Nah, dari situ saya menjualnya itu di hari menjelang hari raya sama hari-hari menjelang tahun baru. Itu kan biasanya unggas-unggas itu harganya lumayan meningkat daripada harga normalnya, yang awalnya 125 sampai 150 itu yang
jantan, yang jantan basong ya. Basong itu sudah dewasa. Tapi kalau di hari-hari raya, di hari-hari menjelang hari raya Idul Fitri, kemudian hari menjelang tahun baru itu harganya yang basong itu sampai sekitar 150 sampai 175. Nah, saran saya kepada teman-teman sekalian yang melihat video ini, yang mendengarkan video ini, mulailah awal beternak entok itu sebagai sebagai untuk mengisi waktu luang dulu saja. Kemudian karena dari situ kan nanti teman-teman sekalian kan bisa belajar. Tapi kalau teman-teman itu pingin nggak terlalu membuang waktu ya, pinginnya langsung hasil gitu ya, berarti dimulai dari tujuan utamanya, yaitu mendapatkan penghasilan sampingan. Nah, kalau penghasilan sampingan, tujuan utama peternak entok itu untuk menghasilkan penghasilan sampingan ya, berarti mulai dari awal itu harus ditata. Jadi beli yang posisinya sudah dewasa. Biasanya ada teman-teman peternak itu yang menjual paketan ya, jantan satu, kemudian 5 betina, itu sudah cukup. 5 betina itu sudah cukup pakai jantan satu. Kenapa begitu? Karena kalau memulainya itu dari minti, dari bibit, itu terlalu lama waktunya, dan biaya yang dikeluarkan untuk operasional pakannya itu cukup besar. Jadi mulailah dari membeli paket jantan satu dewasa, kemudian betina 5. Harganya cukup lumayan ya, sekitar kalau betina itu 100 ribuan sampai 125. Itu yang Rambon dan jumbo agak mahal sedikit daripada Rambon. Kemudian kalau jantannya, jantan basong itu pilihlah yang kualitasnya agak tinggi, karena biasanya itu dominan bibitnya itu, keturunannya itu dominan dari jantannya. Nah, nanti waktu selang 1 bulan setelah teman-teman membeli indukan dan jantan tadi, sekitar 1 bulanan akan mulai bertelur. Nah, dari situ kan biaya yang dikeluarkan untuk operasional pakan itu kan cukup rendah daripada kalau kita memulai dari bibitnya. Mungkin biasanya kalau entok saya, sepengalaman saya itu, kalau entok baru bertelur, telur pertama itu memang banyak yang gagal ya, karena dia juga butuh proses belajar indukannya untuk mengerami, jadi nggak sempurna. Jadi dari 15 telur biasanya cuman hasil sekitar 10, atau bisa juga kurang dari 10.
Nah, dari situ jangan buru-buru untuk setelah netas ya, jangan buru-buru untuk menjual hasil bibitnya itu tadi, hasil tetasannya itu, karena biasanya generasi pertama itu bagus ya untuk dipelihara, diternak kembali. Jadi jangan buru-buru untuk dijual, tapi pelihara, ternaklah sampai dewasa, kemudian sampai bertelur lagi untuk generasi pertama. Nah, untuk generasi kedua, dari situ teman-teman bisa menjual bibitnya. Jadi dari situ mungkin teman-teman akan mendapatkan penghasilan sampingan, baik itu dari bibitnya maupun dari jantan-jantan yang sudah dewasa itu tadi kan sudah siap dijual, yang dari generasi pertama. Sisihkan betina-betinanya. Jadi betinanya itu kan ini yang nanti bakalan akan memproduksi telur dan memproduksi anak-anaknya. Jadi sisihkan betinanya, jangan sampai dijual, yang dijual jantannya saja. Di hari menjelang Idul Fitri, kemudian hari menjelang tahun baru, itu biasanya di pasar harganya cukup lumayan. Kalau untuk anakan, biasanya kalau di daerah sekitar Pasuruan sini ya, itu ada yang menjual sekitar 10 ribuan itu untuk entok Ambon. Kemudian untuk entok jumbo itu ada yang jual variasi ya, ada yang menjual 15, ada yang menjual sampai 20, ada yang menjual 25, bahkan ada juga yang menjual sampai 50 ribu. Mungkin itu melihat dari jantan dan indukannya ya. Kalau jantan dan indukannya kualitasnya bagus, dia hasil dari kontes, pernah naik ke kontes terus juara, mungkin anak-anaknya bisa sampai segitu. Tapi kembali lagi, kita kan nggak bisa menjual mentok itu, misalkan tujuan kita menjual mentok itu untuk entok kontes, ya berarti yang kita jual hanyalah 1, 2, 3 ekor sampai 5 mungkin ya, karena peminatnya sedikit untuk entok kontes itu. Tapi kalau kita jual entok itu untuk kategori dimakan, atau mungkin untuk apa istilahnya, untuk bahan belehan. Kalau belehan itu untuk sehari-hari ya, otomatis yang beli itu juga banyak, peminatnya banyak. Maka yang saya lakukan selama ini, saya memilih bukan untuk kontes. Saya menjual bukan untuk kontes, tapi untuk pedaging. Jadi untuk bahan belehan. Untuk biasanya teman-teman di sini, teman-teman kampung sini itu ada juga yang butuh buat tuh makan bersama, makan bareng.
mentok itu saya jual harga 150-an dengan ukuran yang sebesar cukup banyak yang minat. Nah itu. Nah kembali lagi ke teman-teman saya tadi ya, yang dia itu membeli bibit dari saya tujuannya untuk ada penghasilan sampingan dari peternak. Jadi dia itu kurang komunikasi ya dengan saya, sehingga dia banyak belajar dari YouTube yang itu mungkin sumbernya kurang dipercaya, sehingga dia itu pakannya itu memakai full dedak dengan hijauan. Jadi setiap hari itu dia pakannya dedak dan hijauan tanpa ditambahi dengan pakan pabrikan. Jadi ketika saya melihat entoknya yang awalnya itu beli 20-an dari saya, itu 20 bibit ya, saya melihat di usia 2 bulanan itu entoknya kurang berisi, intinya itu kurang seperti kayak kurang gizi gitu loh. Jadi kurus entoknya, enggak seperti entok saya di usia 2 bulan itu sudah gemuk dan besar. Nah itu karena dia mengejar penghasilan, dia tidak memperhatikan pakannya. Operasional pakannya itu diirit seminim mungkin. Dia sampai-sampai dia itu tidak menambahkan pakan pabrik di campuran pakannya tadi. Nah itu mungkin yang membuat entok itu kurang gizi ya, kurus-kurus. Nah selama ini yang saya pakai itu, pakan yang saya pakai itu dedak 50%, kemudian ada tambahan jagung giling, kemudian ada tambahan kentrokan. Kalau di Pasuruan itu ada istilahnya kentrokan. Kentrokan ini bahan rijekan dari pabrik, bahan pakan rijekan dari pabrik, atau mungkin pakan pabrik yang itu jatuh di area penggilingan, kemudian disapu, nah itu masuk ke dalam kentrokan. Kalau dilihat dari sisi harga, kentrokan itu lumayan murah daripada yang pakan dari pabrikan murni yang kualitasnya bagus, itu lebih mahal ya daripada kentrokan. Di sini sekitar 6.500 sampai 7.000-an itulah per kilonya. Nah kalau dilihat dari segi nutrisi ya, kalau untuk entok saja masih tercukupi kebutuhan nutrisinya. Nah saran dari saya kalau bisa itu ya nggak apa-apa diberi hijauan, daun-daunan, atau mungkin ketepok, atau mungkin eceng gondok dan dedek, tapi tetap untuk menutupi kebutuhan nutrisi entok harus tetap ada campuran jagung giling ataupun pur itu tadi. Jangan sampai meninggalkan itu,
karena nanti endoknya akan kurus-kurus karena kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi. Nah, selama ini saya di umur kalau masih anakan itu full pakai pur pabrikan, tapi setelah 1 bulan sudah saya latih, saya campur dengan dedek, dan saya di usia 1,5 bulan itu sudah saya campuri dengan hijauan, jadi tidak full hijauan dan dedak, karena nanti entoknya akan kurus-kurus kalau nggak begitu. Jadi kalau bisa itu ternak kita, entok kita itu kan juga hewan, dia juga punya kebutuhan nutrisi. Jadi kalau bisa samakan dengan hidup kita, misalkan kita diberi makan yang itu serat saja ya, yang nantinya akan jadi kotoran, kan ya nggak pantas bagi kita sebagai manusia. Jadi perlakukan hewan ternak kita itu seperti memperlakukan kita sendiri. Nanti hasil itu akan mengikuti. Ya memang ada sebagian peternak itu yang nggak mau rugi ya, nggak mau rugi tenaga, nggak mau rugi operasional pakan. Jadi dia itu seminim mungkin mengeluarkan biaya operasional pakannya itu tadi. Jadi sistem yang seperti itu saya kira salah. Diperlakukan hewan kita seperti memperlakukan kita sendiri. Nanti hasilnya akan mengikuti pastinya. Nah, tapi kalau saya lanjut ya, di usia 2 bulan ke atas itu kan rakus-rakusnya ya, itu sudah mulai saya kasih dedak 50%, kemudian hijauan, dedak dan hijauan 50%, kemudian saya campuri jagung giling dan pur itu tadi, pur kentrokan itu tadi. Nah, ketika dia menjelang usia 6 bulanan ke atas, itu kan dia sudah mulai masa produksi makan sampai pada masa produksi. Itu saya berikan tambahan konsentrat petelur. Yang dijual di pasar saat ini itu ada konsentrat petelur untuk ayam maupun ada konsentrat petelur untuk itik dan entok, itu sama-sama. Kalau enggak, biasanya yang saya pakai itu ya 144 itu untuk itik dan entok, itu konsentrat petelur untuk itik dan entok. Tapi kalau enggak ada ya saya beli yang konsentrat untuk ayam petelur, itu sama saja sih. Mungkin sementara sampai di sini saja pengalaman yang saya bagikan pada tahap awal dalam beternak entok. Nanti kita lanjut di video berikutnya, video part 2, part 3 dan seterusnya. Saran dari saya, tonton video ini secara lengkap agar tidak ada informasi dari saya yang keselip ataupun ketinggalan informasi. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di peternakan ala karyawan.